Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanta Hartawijaya, NPM 1821020171, kelas B semester 6 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 3 akan menjelaskan materi makalah kami mengenai gagasan kedaulatan rakyat dan perlembagaan parlemen dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara, dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang teori kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari kata sovereignty dalam bahasa Inggris atau turunan dari bahasa Latin yaitu soveranus yang berarti yang tertinggi atau supreme. Nah, sarjana-sarjana pada abad menengah lazim menggunakan pengertian yang serupa maknanya dengan istilah soveranus itu, yaitu summa potestas atau yang berarti kewenangan tertinggi dari suatu kesatuan politik. Jean Bodin merupakan bapak ajaran dari kedaulatan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap setiap warga negara dan rakyatnya, tanpa adanya suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Kedaulatan dapat pula didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Bagi Bodin sendiri, kedaulatan adalah esensial setiap kesatuan politik yang disebut negara. Tanpa kedaulatan, bukanlah suatu negara. Adapun macam-macam dari teori kedaulatan dan sifat-sifat pemerintahannya adalah ada teori kedaulatan ketuhanan. Dalam sifat pemerintahannya itu teokrasi. Yang kedua ada teori kedaulatan raja, yaitu sifat pemerintahannya monarkis. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara yang sifat pemerintahannya otoritarian. Yang keempat ada teori kedaulatan hukum yang sifat pemerintahannya nomokratis. Yang kelima ada teori kedaulatan rakyat yang sifat pemerintahannya demokratis. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas kedaulatan raja. Tokoh yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah J.J. Rousseau, dan pada akhirnya teori ini menjadi inspirasi banyak negara, termasuk negara Amerika Serikat dan negara Indonesia. Nah, menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah ataupun lembaga-lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat ini dimaksudkan untuk kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa di suatu negara tersebut. Menurut Rousseau, kedaulatan rakyat ini menjadi kedaulatan mutlak berdasarkan volonté générale dari rakyat itu sendiri. Ajaran kedaulatan rakyat ini adalah ajaran yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada dua macam kehendak dari rakyat menurut Rousseau. Yang yang pertama itu ada volonté de tous atau kehendak rakyat seluruhnya. Nah, ini hanya digunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja, yaitu ketika negara hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Yang kedua atau yang B, yaitu volonté générale atau kehendak sebagian dari rakyat. Nah, ini dinyatakan sesudah negara itu ada, sebab dengan keputusan suara terbanyak kini negara sudah bisa berjalan. Sistem suara terbanyak ini digunakan oleh negara-negara demokrasi barat. Dengan demikian, apa yang dimaksud Rousseau dengan kedaulatan rakyat itu sama saja dengan keputusan suara terbanyak. Nah, teori kedaulatan rakyat ini ada pula yang mengikutinya, salah satunya Immanuel Kant yang mengatakan tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Jadi pada intinya dalam teori kedaulatan negara ini, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara, walaupun pada dasarnya diwakilkan oleh lembaga-lembaga dalam negara tersebut. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok yang lain. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Rahmadiza dengan nomor NPM 1821020133. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 bagian perlembagaan parlemen dan hubungan kedaulatan rakyat dan perlembagaan parlemen. Dalam bahasa Prancis, kata parlemen itu berasal dari kata le parler. Dalam bahasa Inggris berarti to speak. Jadi tujuan untuk dibentuk parlemen adalah untuk menyuarakan aspirasi publik.
Fungsi ini sejalan dengan asas kedaulatan rakyat, yaitu membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang dengan melakukan kontrol antar kekuasaan. Menurut John Jacobson, bahwa secara umum struktur pelembagaan parlemen terdiri dari dua bentuk, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar. Dalam pembagian kekuasaan ini dimaksudkan bahwa untuk melaksanakan suatu tugas tertentu tidak perlu satu organ saja, tetapi dapat ditambah dengan organ lainnya. Di sini kekuasaan yang ada di dalam negara itu dibagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama membuat undang-undang, yang kedua melaksanakan kekuasaan, yang tiga menguasai pelaksanaan kekuasaan. Tetapi badan atau institut yang melaksanakannya tidak perlu hanya oleh satu badan tiap kekuasaan, bisa bersama-sama dengan badan lain. Misalnya untuk tugas membuat undang-undang di Indonesia dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Selanjutnya ada hubungan kedaulatan rakyat dan perlembagaan parlemen. Kedaulatan rakyat yang dimaksud dengan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbalan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. Maka rakyatlah yang berdaulat dan berhak mewakilkan kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah ataupun lembaga perwakilan. Jadi tujuan untuk dibentuk lembaga perwakilan atau parlemen adalah untuk menyuarakan aspirasi publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandika Tisna Kusuma, NPM 1821020195, kelas BHTN. Saya akan melanjutkan materi tentang gagasan kedaulatan dan perlembagaan parlemen, dan saya akan menjelaskan poin E dan F. E. Kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 jelas menganut asas kedaulatan rakyat sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang 1945 menganut asas kedaulatan rakyat dengan perwakilan. Kedaulatan memang di tangan rakyat, akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada wakil-wakil rakyat, yaitu MPR. Demikian pula apabila dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ antara lainnya dinyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya dapat dijumpai pula rumusan dalam penjelasan UUD 1945 bagian umum yang berisi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan, khususnya angka 3. Dijelaskan pokok-pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. F. Perlembagaan parlemen dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 pra-amandemen menganut sistem unikameral dengan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai supremasi yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Akibat dari itu timbul ketimpangan ketatanegaraan terutama antar lembaga negara, di mana akibat superioritas tersebut MPR dapat memberikan justifikasi pada semua lembaga negara tanpa kecuali, sehingga eksistensi 3 kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi semu. Sidang Umum MPR tahun 2001 berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengembalikan sistem ketatanegaraan khususnya kelembagaan negara pada proporsinya, yaitu mengembalikan eksistensi lembaga legislatif ke bicameral. Amandemen ini menempatkan MPR tidak lagi sebagai supremasi tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang keanggotaannya meliputi DPR dan DPD. Pertimbangan logis Indonesia mengadopsi sistem bicameral dengan membentuk kamar kedua setelah DPR, yaitu DPD, adalah untuk mewadahi keterwakilan yang berbeda, yaitu pusat dan daerah. 1. Majelis Permusyawaratan (PR). Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen tersebut, maka susunan majelis terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah dengan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Dalam Undang-Undang
nomor 22 tahun 2003 disebutkan jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum. Berdasarkan pasal 20A ayat 1 menyatakan DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi antara lain satu, fungsi legislasi yang fungsinya untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Fungsi anggaran, yaitu fungsi yang menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan 3. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Reformasi pada lembaga legislatif diantaranya adalah perubahan sistem unikameral yang telah menetapkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi atau supremasi MPR, di mana keanggotaan MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum. Baiklah, demikianlah pemaparan makalah dari kelompok 3 mengenai gagasan kedaulatan rakyat dan perlembagaan parlemen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, tutur kata, dan lain-lain. Mohon dimaafkan, kepada Allah kami mohon ampun. Saya mewakili teman-teman mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.